Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Baik, alhamdulillah sehat semua ya anak-anak ya. Jadi sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, ada ya. Baik. Bapak presensi terlebih dahulu. Fani, Herta, apakah ada surat izinnya? Oh ya. Laila, Rasihul, surat izinnya apakah ada? Oh ya. Latif, oh nggak ada. Apakah ada surat izinnya? Oke. Risma, Sandrina. Baik, anak-anak, dikarenakan kita sudah presensi, Bapak ingin mengajak kalian untuk doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri. Lul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak kita telah melakukan doa bersama. Jadi materi yang Bapak ingin sampaikan kepada anak-anak adalah sebuah perjuangan dan sebuah ketekatan atas perintah Tuhan. Jadi ada yang tahu Bapak ingin mengajarkan apa? Oh tidak. Cluenya itu Bapak ingin mengajarkan tentang masa lampau atas perjuangan tekad seseorang. Baik, sejarah kebudayaan Islam. Jadi anak-anak, kita sebagai umat Islam dan umat Muslim yang taat, pasti kita tahu siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini anak-anak, Dia memerintahkan seseorang bumi. Ada yang tahu siapa? Ya, ini adalah nabi terakhir dan nabi di akhir zaman. Dan beliau ketika dilahirkan ada fenomena yang sangat akan diingat oleh umat Islam, yaitu tentang pasukan gajah. Sudah tahu siapa seseorang tersebut? Yaitu adalah seseorang yang telah mendobrak dekadensi moral manusia dari zaman jahiliyah menuju cahaya ilahi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita bukan membahas tentang biodata atau profilnya Nabi Muhammad, akan tetapi kita akan membahas satu perjuangannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini telah mengajarkan tauhid kepada kaum-kaum di bangsa Arab. Dan setelah mengajari kaum-kaum di bangsa Arab, Nabi Muhammad SAW pergi kemana?
Ada yang tahu? Setelah Nabi Muhammad mengajarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dan bersama umat-umat Islam yang lainnya menuju atau pergi kemana? Ada yang tahu? Madinah, betul sekali. Perpindahan Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah disebut apa? Ada yang tahu? Hijrah. Jadi sebelum kita membahas perjalanan dari Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah, Bapak ingin mengajak untuk anak-anak berdiri terlebih dahulu. Silakan, ayo berdiri. Sepertinya Bapak sudah melihat anak-anak sudah bosan atau cenderung lebih tidak fokus. Jadi Bapak ingin mengajak anak-anak untuk lebih semangat. Siap? Siap, baik. Jadi apabila Bapak mengatakan aduina, anak-anak menyebut saiton. Apabila Bapak mengatakan saiton, maka anak-anak menyebut aduina. Bisa dipahami semuanya? Baik. Aduina. Saiton. Baik. Ada yang tahu artinya aduina? Aduina itu adalah musuh. Jadi musuh kita siapa? Syaitan, benar. Dikarenakan syaitan ini membuat kita tidak fokus dan kita tidak fokus dan kita tidak memperhatikan. Baik, silakan duduk kembali. Jadi anak-anak, setelah Nabi Muhammad SAW menuju Madinah, banyak sekali tantangannya. Salah satunya yaitu adalah dikejar kaum Bani. Ada yang tahu Bani apa? Bani Quraisy. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika telah dikejar, beliau bersinggah di Gua Hira. Setelah Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Hira, anak-anak, ada yang tahu langsung sampai kemana? Kamu? Nabi Muhammad SAW bertemu salah seorang di padang pasir, dan beliau menemukan seseorang yang memberikan segelas air susu kambing. Dikarenakan Rasulullah SAW kehausan, maka dia meminta air susu kambing ini kepada salah seorang di padang pasir tersebut. Sehingga finali Nabi Muhammad SAW pergi ke Madinah dan dia membangun apa? Ada yang tahu setelah nyampe di Madinah? Ya, masjid. Ada yang tahu namanya masjid apa? Ada yang tahu masjid apa? Ah, betul sekali, Masjid Kuba. Tidak apa-apa, karena kita belajar ada yang salah dan ada yang benar. Jadi anak-anak, setelah Nabi Muhammad SAW pergi dari Mekah menuju Madinah, banyak sekali rintangan-rintangan yang beliau lalui. Dan finali dia nyampai ke Madinah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu adalah apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita
mengikuti perintah-perintahnya, maka niscaya kita akan mendapatkan sebuah keamanan, sebuah kebahagiaan, dan sebuah kesenangan. Maka dari itu apabila Tuhan kita atau Rob kita memerintahkan kita untuk sholat, maka dari itu kita harus sholat. Baik. Mungkin cukup sekian yang Bapak bisa ajarkan kepada anak-anak. Sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Tidak. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anaka Allahumma wa bihamdika ashhadu anta astaghfiruka. Baik, silakan yang mau pulang, pulang terlebih dahulu. Feedbacknya. Jadi harus pakai mic. Harus pakai mic. Gimana ya, Pak? Ya harus pakai mic apa enggak nih? Nggak usah. Jadi apa feedbacknya? Baik, terima kasih. Oke, baik. Oke, tes. Nah, jadi untuk overall tuh udah bagus banget ya. Kita bisa belajar soal kehadiran, doa sebelum belajar, doa setelah belajar, juga ice breaking, sama ada interaksi. Udah sih, itu udah bagus. Cuma mungkin bisa pertanyaannya mungkin ke kita itu udah banyak, kita itu kan interaksi ya. Pertanyaannya setelah kamu jelasin, kamu tanyain aja gitu. Jadi maybe kayak misalnya kita kan belum tahu hijrah, belum tahu istilah hijrah misalnya. Nah, nanti kamu jelasin hijrah, nanti baru kamu tanyain apa tadi gitu. Hijrah gitu. Udah sih itu doang. Jadi namanya apa? Jadi intinya itu kayak kamu jelasin dulu, baru kamu tanyain. Oh iya. Ya. Overall udah bagus banget. Dari aku sama, kurang lebih sama. Oh, udah bagus. Itu. Dari aku sih sebenarnya sama. Kayak ngejelasin dulu baru nanyain ke murid. Soalnya supaya murid nih kayak nggak spontan kaget gitu. Iya. Menurut aku sih udah bagus ya. Sama kayak yang lain. Itu aja. Masa gitu semua sama? Ini berarti udah